Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta Kerajaan Goa. Tahukah kalian kalau sebenarnya Kerajaan Goa ini merupakan salah satu kerajaan yang paling ditakuti pada zamannya? Kira-kira kenapa ya? Seberapa kuatkah kerajaan Goa ini? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 5 fakta Kerajaan Goa. Nomor 1. Kerajaan terbesar. Tahukah kalian kalau Kerajaan Goa sejatinya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara pada zamannya? Kerajaan Goa kala itu dikenal sebagai kerajaan yang mendominasi di Sulawesi Selatan bersama dengan Kerajaan Bone. Meski demikian, Kerajaan Goa berhasil menaklukkan Kerajaan Bone dan sukses menempatkan posisinya sebagai kerajaan nomor 1 di Sulawesi Selatan. Bahkan, tidak hanya sebatas Sulawesi Selatan saja. Tercatat, Kerajaan Goa juga berhasil menjadikan beberapa kerajaan di luar Sulawesi Selatan sebagai bagian dari bawahan mereka. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram. Salah satu indikasi yang menyebabkan Kerajaan Goa disebut sebagai kerajaan terbesar adalah karena kuatnya armada militer yang dimilikinya, utamanya armada angkatan lautnya, serta kegiatan perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya yang kala itu banyak berpusat di Kerajaan Goa. Pusat dari Kerajaan Goa ini adalah Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Nomor 2. Gabungan dari 2 kerajaan besar. Tahukah kalian kalau Kerajaan Goa ini merupakan gabungan dari 2 kerajaan besar yang mendominasi di Sulawesi? 2 kerajaan tersebut adalah Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo. Awalnya, memanglah hanya ada Kerajaan Goa saja. Namun, karena dulunya sempat terjadi perang saudara antara 2 putra mahkota yang saling berebut kekuasaan, yakni antara Batara Goa dan Karaeng Lowe Riselo. Akibat dari peperangan tersebut, terpecahlah Kerajaan Goa ke dalam 2 bagian. Pihak yang memenangkan perang tersebut, yakni Batara Goa, tetap menjadi bagian dari Kerajaan Goa. Sedangkan Karaeng Lowe Riselo memilih untuk turun ke muara sungai Tallo dan mendirikan Kerajaan Tallo di sana. Alhasil, selama bertahun-tahun, 2 kerajaan ini menjadi tidak akur satu sama lain. Barulah kemudian pada tahun 1565, kedua kerajaan ini memutuskan untuk bersatu kembali dalam kesepakatan yang bernama 2 raja tetapi 1 rakyat. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah membagi kekuasaan, yakni raja akan dipilih dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dipilih dari keturunan Tallo. Dan sejak saat itulah kerajaan ini kemudian lebih akrab disebut dengan Kerajaan Goa Tallo. Nomor 3. Sultan Hasanuddin. Berbicara tentang Raja Goa, maka sangat erat kaitannya dengan Sultan Hasanuddin. Beliau adalah sosok yang berhasil membawa Goa ke zaman keemasannya. Sultan Hasanuddin berhasil menjadikan Kerajaan Goa sebagai pusat wilayah perdagangan di Indonesia bagian timur, serta banyak memadukan antara pendidikan dan kebudayaan Islam. Alhasil, banyak pula santri yang dikirim kala itu untuk belajar agama di Banten. Maka tak heran apabila pada masa ini Kerajaan Goa juga kental dikenal sebagai kerajaan yang bercorak keislaman, karena memang Islam telah masuk ke Sulawesi Selatan kala itu. Dan salah satu alasan mengapa Islam dapat merambah dengan cepat ke Sulawesi Selatan adalah melalui Kerajaan Goa Tallo. Nomor 4. Perang melawan VOC. Kerajaan Goa juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat anti dengan pemerintahan kolonial kala itu. Mereka kerap kali menjadi lawan sepadan bagi para tentara kolonial,
Sehingga tak heran dari bentrok ini kita bisa mengenal beberapa tokoh heroik dari kerajaan Goa seperti Sultan Hasanuddin, Karaeng Galesong, serta Karaeng Bonto Marannu yang ikut berperang melawan POC. Kala itu, POC tidaklah sendirian. Mereka bekerja sama dengan kerajaan Bone yang berada di bawah pimpinan Arung Palaka. Kerajaan Bone merasa muak dengan penindasan yang dilakukan oleh kerajaan Goa kala itu. Karena ingin berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, akhirnya Arung Palaka setuju untuk bekerja sama dengan POC demi misi dan tujuan yang sama, yakni mengalahkan kerajaan Goa. Alhasil, perang besar pun terjadi. Perang ini dikenal juga dengan sebutan Perang Besar Makassar, di mana perang ini berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan POC serta pasukan pimpinan Arung Palaka yang berlangsung sangat sengit kala itu. Dan nomor 5, kemunduran kerajaan Goa. Akibat dari peperangan yang terus berlanjut tersebut, akhirnya kerajaan Goa pun perlahan-lahan mulai terdesak, dan pada akhirnya benteng Somba Opu sebagai benteng terkuat kerajaan Goa berhasil dikuasai oleh POC dan Arung Palaka. Sultan Hasanuddin pun dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya sangatlah merugikan kerajaan Goa kala itu. Tak lama kemudian, Sultan Hasanuddin pun diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Sejak saat itulah kerajaan Goa semakin kehilangan kekuatannya, dikarenakan mereka tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang merdeka karena telah berada di bawah pengaruh POC. Meski demikian, beberapa putra mahkota kerajaan Goa tetap bertarung melawan POC meski harus dalam pelarian. Salah satunya adalah Karaeng Galesong yang berperang untuk mengambil alih kerajaan Mataram yang dikuasai oleh POC. Ada juga Karaeng Bonto Marannu yang berperang sengit melawan POC di Semarang. Meski kerajaan Goa telah melemah, namun para putra mahkota kala itu tetap berjuang di tempat lain. Inilah semangat juang kerajaan Goa yang sangat ditakuti oleh Belanda kala itu. Pasalnya, mau diserang sekeras apapun, sisa-sisa kerajaan Goa tetap akan menyerang balik dengan luar biasa hebatnya. Dan teman-teman, itulah tadi 5 fakta kerajaan Goa Tallo yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat dan fakta lain soal ini, silakan ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.